Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita juga harus tahu tentang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kita nanti dituntut agar bisa harmonis dalam lingkungan kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita bisa menelaah perbedaan antara konten hibah dan konten yang benar. Serta yang ketiga, kita dituntut untuk bisa menyusun konten di media sosial secara bermanfaat. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Materi yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa Islam itu melarang hibah. Kenapa? Yang pertama, kita harus mengetahui tentang pengertiannya terlebih dahulu. Hibah ini artinya adalah menggunjing dan membicarakan kejelekan serta kekurangan orang lain. Karena itu, Islam jelas-jelas melarang hibah dan ini sudah termaktub dalam Al-Quran. Pada ayat berapa? Pada ayat 12 di surah Al-Hujurat. Bagaimana bacaannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Oke, dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini dijelaskan bahwa kita itu harus menjauhi berburuk sangka. Karena apa? Ketika kita berburuk sangka, kita pasti mendapat dosa. Dan kita juga tidak boleh menggunjing orang lain atau tidak boleh menghibah. Karena apa? Karena menghibah seseorang itu sama saja kita memakan daging saudara kita sendiri yang sudah mati. Apakah berani? Sudah tahu kan sekarang tentang perumpamaan orang yang melakukan hibah? Aduh, ngeri sekali ya. Jadi anak-anakku semuanya, janganlah kalian menghibah. Karena ketika kita menghibah itu sama saja hukumnya ketika kita memakan bangkai manusia atau bangkai teman kita sendiri. Setelah kita mengetahui tentang pengertian hibah dan dalil hibah, kita juga harus tahu bagaimana sih cara-cara menghindari hibah ini. Yang pertama, cara menghindari hibah itu adalah dengan cara berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, yaitu dengan menyadari diri bahwa Allah itu membenci seseorang yang hibah atau menggunjing. Yang ketiga, kita harus sering introspeksi diri dengan melihat keburukan diri sendiri dan selalu berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Yang keempat, kita harus menjaga lisan kita. Dan yang kelima, kita harus berpikir positif. Serta yang keenam, kita harus sering berdoa sama Allah dan memohon perlindungan Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Setelah kita mengetahui tentang cara menghindari hibah, sekarang kita harus tahu bahwa Islam itu telah menganjurkan tabayun. Apa sih tabayun itu? Baik anak-anak, tabayun itu adalah kejelasan. Secara istilahnya, tabayun ini adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan yang terjadi bisa jelas dan benar. Karena itu anak-anak, tabayun ini sangat penting. Karena dengan tabayun, informasi yang kita terima itu bisa jelas. Selain mengecek berita nyata, anak-anak, kita juga harus tabayun pada informasi media sosial. Dan ini anak-anak ada tekniknya tentunya.
Yang pertama, kita itu harus bisa hati-hati dan harus tahu apa saja judul provokatif. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa mencermati alamat situsnya. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa rajin-rajin periksa tentang fakta-fakta dan harus tahu tentang keaslian foto, serta kita dituntut juga untuk ikut serta grup diskusi anti hoax. Itu ya anak-anak. Yang terakhir, kita juga harus tahu apa sih manfaat dari tabayun. Baik anak-anak, manfaat dari tabayun ini adalah yang pertama, berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat sekitarnya. Kemudian yang kelima adalah menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan anak-anak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.